Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini pada pertemuan bimbingan klasikal hari ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan gaya belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurhafni Safarina. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Surabaya yang saat ini sedang melaksanakan PLP di SMP 40 di SMPN 40 Surabaya. Nah, pertama, apa itu yang dimaksud dengan belajar? Jadi, belajar merupakan aktivitas manusia yang dilakukan terus-menerus dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan keinginan untuk mencapai tujuan, keterampilan, dan pengetahuan yang berlangsung seumur hidup. Terdapat dua prinsip belajar yang harus diperhatikan agar kita bisa mencapai kesuksesan dalam belajar, yaitu komitmen dan praktik. Komitmen. Nah, komitmen terdiri atas komitmen secara fisik, mental, dan emosional. Komitmen secara fisik dilakukan dengan menyediakan waktu khusus untuk belajar, mencari bahan-bahan yang akan dipelajari, ataupun mencatat hal-hal penting dalam belajar. Kemudian komitmen secara mental dilakukan dengan memproses informasi yang didapat, misalnya dengan mengaitkan informasi yang baru diterima dengan pengalaman kita yang sudah dialami sebelumnya. Dan yang ketiga ialah komitmen secara emosional, yakni dilakukan dengan usaha untuk menyukai apapun yang kita pelajari. Yang kedua ialah praktik, yakni dengan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara seseorang dalam merespons suatu informasi atau pelajaran, menata, dan mengelola informasi tersebut untuk dijadikan solusi masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Terdapat 3 jenis gaya belajar, yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual atau disebut juga dengan visual learners. Gaya belajar visual ini berfokus pada penglihatan. Dalam gaya belajar tipe ini, potret atau gambar, warna, maupun hubungan ruang, serta gambar atau sketsa lebih menonjol. Seseorang dengan tipe visual memiliki ciri khas, yakni rapi dan terarah, jeli, teliti dan rinci, pelafalan yang apik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengarkan, pembaca yang tekun, sering menanggapi pertanyaan dengan jawaban yang pendek, lebih suka membaca daripada dibacakan, lebih suka melakukan presentasi atau pertunjukan daripada sekedar berceramah, dan lebih menyukai seni. Selanjutnya, gaya belajar auditori atau auditory learners. Gaya belajar auditori fokus pada indera pendengaran dalam mengingat sesuatu. Seseorang dengan tipe auditorial memiliki ciri-ciri yakni mudah terganggu oleh keributan, mengucapkan tulisan atau membaca dengan bersuara sambil menggerakkan bibir mereka saat sedang membaca dengan suara lantang, dan dapat mengulangi kembali serta mencontohkan warna suara, irama, dan nada. Merasa kesulitan dalam menulis tetapi memiliki kompetensi dalam menyampaikan atau mempresentasikan cerita, pembicara yang pandai atau fasih, menyukai musik, suka memberi pendapat dan mendeskripsikan suatu hal dengan detail. Yang ketiga ialah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik memfokuskan untuk menyentuh atau menjamah suatu informasi tertentu untuk diingat. Seseorang dengan tipe ini sulit untuk duduk tenang atau diam karena hasrat mereka untuk bereksplorasi dan beraktivitas begitu kuat. Ciri-ciri anak kinestetik yaitu merespon perhatian fisik,
berdiri dekat lawan bicara, banyak bergerak, belajar dengan praktik, menghafal atau mengingat dengan cara berjalan atau melihat, menunjuk bacaan ketika sedang membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Selanjutnya, cara mengoptimalkan gaya belajar. Sebelumnya saya izin permisi dulu teman-teman. Nah, cara mengoptimalkan gaya belajar. Strategi untuk mempermudah proses belajar tipe visual, yakni dengan yang pertama, menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Kemudian menggunakan warna untuk menandai hal-hal yang kita anggap penting, membaca buku-buku berilustrasi atau bergambar, kemudian menggunakan multimedia seperti komputer dan video, dan yang terakhir mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Kemudian, strategi untuk mempermudah proses belajar bagi tipe auditorial antara lain ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kemudian membaca materi pelajaran dengan nyaring, menggunakan musik, dan mendiskusikan ide secara verbal. Tipe auditorial juga bisa mempermudah proses belajarnya dengan cara merekam materi pelajaran ke dalam kaset untuk didengarkan sebelum tidur. Kemudian yang terakhir ialah strategi untuk mempermudah proses belajar tipe kinestetik, yaitu yang pertama, tidak memaksakan diri untuk belajar selama berjam-jam. Kemudian yang kedua, belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Yang ketiga, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Jadi tujuannya agar kita bisa langsung mengingat hal-hal atau kata kunci dalam suatu bacaan. Kemudian yang keempat, yakni menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Nah, bagi seseorang dengan gaya belajar kinestetik, biasanya akan lebih mudah menghafal apabila mereka melakukannya sambil menggerakkan anggota tubuh mereka. Seperti contoh, menghafal dengan cara berjalan. Nah, teman-teman, dari ketiga jenis gaya belajar tadi, ada kalanya seseorang bukan hanya memiliki satu jenis gaya belajar saja, akan tetapi bisa terdiri atas kombinasi 2 dari 3 gaya belajar tersebut atau bahkan 3-tiganya. Nah, selain itu, terdapat pula gaya belajar yang disebut dengan read and write, yakni gaya belajar di mana seseorang dengan tipe gaya belajar ini lebih mudah untuk memproses pembelajaran dengan cara membaca dan menulis. Jadi bisa dikatakan merupakan suatu kombinasi antara visual dan kinestetik, yakni dengan menulis. Nah, selanjutnya, berdasarkan materi yang telah saya jelaskan tadi, nantinya jika teman-teman memiliki pertanyaan untuk disampaikan terhadap saya, nantinya bisa dilakukan melalui Microsoft Teams. Kemudian untuk tugas pertemuan kali ini, saya ingin teman-teman menceritakan manfaat yang teman-teman peroleh setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal, topik prinsip, dan gaya belajar. Jadi, nantinya setelah pertemuan ini, saya harap
teman-teman dapat lebih mengenali gaya belajar masing-masing, sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar yang teman-teman peroleh. Untuk itu, saya harap dengan menjelaskan strategi yang dapat digunakan oleh teman-teman setelah sebelumnya mengidentifikasi gaya belajar yang telah teman-teman ketahui, dapat meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar teman-teman selanjutnya. Untuk itu, sekian video hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti video ini sampai selesai. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.